untuk menuju kesadaran hidup itu sendiri. Artinya gitu. Jadi berarti kan istilah kita bersumber dari nafas, mengenal nafas ini istilahnya menemukan apa ya, nilai plusnya kan gitu kan. Karena kita sumber segalanya hidup dan kehidupannya manusia diawali dari nafas ini, kan gitu kan. Akhir kehidupan kita ya dari nafas ini. Nah sehingga istilah nggak ada salahnya kalau kita istilah mengkaji tentang kesadaran nafas itu. Nah, nafas katakan kempas kempis atau naik turun, dirasa ini namanya nyawa. Ini kan sebatas nama-nama. Nah, terus nyawa akhirnya bereaksi menjadi hidup. Nah, ini hidup. Makanya ini fokus kita adalah untuk mengerti tentang hidup ini. Nah, hidup ini kalau diteruskan biar istilahnya, hidup ini adalah apa? Nah, hidup ini dikatakan kan tadi ruh, gitu ya, ruh. Tuh, ruh di sini. Nah, ini kalau di istilahnya didetailkan itu banyak sekali, ini pakai istilahnya apa simbol globalnya saja, sehingga istilahnya kita sekedar tahu tentang katakan ruh itu. Nah, yang penting istinya kalimat awalnya tadi itu. Ruh ini ruh atau bisa dikatakan nur, dalam arti nur gitu ya, nur siapa ya, kan itu nur siapa, ini Nur Muhammad, dikatakan Nur Muhammad. Ini apa sih? Nafas atau hidup itu dikatakan Nur Muhammad, karena Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali Nur Muhammad. Itu dari sini. Nah, Nur Muhammad itu siapa? Kan gitu. Nur Muhammad itu asalnya tadi dari Allah. Nur Muhammad ini sifat ya. Nur atau hidup atau ruh. Nah, ruh ini yang mempunyai katakan persifatan. Ini persifatan. Ya sifat tadi, katakan sifat ma'ani tadi, yang akhirnya hidup ini bisa macam-macam karena masuk dalam katakan sistem tubuh, sehingga katakan hidup ini kerap istilah mensuplai tentang energinya hidup, sehingga beberapa organ ini berfungsi menjadi istilahnya mengerjakan tugas masing-masing. Itu diantara katakan tadi kan kodrat irodat ya, terus ilmu hayat sama basar alam gitu ya, sama basar alam. Nah, kurang lebihnya 7 ya itu. Nah, dari sinilah katakan ini yang nanti katakan bisa menjalankan rahmatan tadi, bukan sebatas hidup kempas kempis tok, akhirnya katakan sifat ini berjalan. Tuh, nah ini perlu kesadaran hidup dari sini. Nah, tapi kalau hidup itu nggak disadari tadi, nah sebaliknya ini berjalan secara negatif, itu tidak positif karena tidak disadari. Itu ini pentingnya pengolahan menuju kesadaran ya. Sehingga ini betul-betul hidup. Itu. Nah, ini yang dikatakan sifat ma'ani gitu kan. Nah, sejatinya sifat siapa? Ya sifat Tuhan itu sendiri kan. Tuhan itu sendiri. Tuhan yang katakan istilahnya mempribadi pada apa? Menyatakan diri pada ciptaannya. Jadi Tuhan yang nyata bukan begitu. Ini nah, terus kalau katakan ini sudah sadar, inilah yang kedua, sehingga kehidupannya kan istilahnya mendapat nilai karena sifat ini jalan ya, sifat ini berfungsi, sehingga ada nilai plus di sini. Itu kan bisa rahmatan itu istilahnya muncul karena disadari.
Itu disadari. Nah itu sehingga man arafa nafsahu, nah, karena disadari tentang katakan rahasia diri manusia, sehingga ternyata rahasia diri manusia itu menjadi istilahnya nyatanya Tuhan. Rahasia diri manusia menjadi nyatanya Tuhan. Nah, sehingga ini istilahnya sifat negatifnya manusia itu hilang karena disadari tadi ya. Terus yang jalan berarti otomatis sifat Tuhan inilah, yaitu yang rahmatan tadi. Gitu. Nah untuk kesini ya ini panjang juga kajiannya. Gitu. Nah, ini kok ya mengenal simbol-simbol saja dulu kan. Gitu. Nah, sehingga kehidupannya katakan dibanding yang tidak sadar ini sangat jauh berbeda gitu ya. Nah terus katakan zikir. Nah zikir ini ketemu dengan ini nantinya. Karena ini khusus ini untuk meningkatkan kesehatan tubuh, gerak itu maksudnya kan gitu gerak. Tapi kalau dalam zikir nafas, artinya zikir nafas itu nanti berganti kalimat istilah zikir rasa. Nafas ini tidak istilahnya rasa, menjadi rasa. Nah, zikir artinya istilah disadari itu tentang rasa itu, menyadari apa? Menyadari tentang hidupnya itu sendiri nanti gitu. Nah, istilahnya gerak di sini kalau ke dalam, ini gerak itu kan keluar, tapi kalau ke dalam menjadi gerik. Artinya gerakan yang sangat halus banget kan itu. Gerik. Ya itu geriknya si hidup itu sendiri dalam istilahnya apa ya? Mensuplai tadi, mensuplai organ-organ tubuhnya itu. Itu ada gerik-gerik malah kalau dirasakan kan ya di jantung ya berdetak kan gitu kan, kalau di pori-pori kadang ada getaran-getarannya. Ini kalau bisa dari begitu, kayak gitu. Nah ini Aisyah belajar menyadari diri itulah. Adapun katakan tadi posisi gerak misal itu, pembelajarannya monggo pembelajaran ya. Tapi kalau nanti pembelajaran sudah sebetulnya kan untuk merasakan nafas itu bebas. Asal setiap kita mengambil posisi itu badan itu rileks. Kalau menuju nafas kesadaran ya, artinya gitu. Nafas kesadaran itu rileks. Usahakan kita rileks. Entah itu katakan hanya senderan maupun katakan silah maupun mau istilah iktiros mau gelelengan tunggu ambil posisi yang kira-kira badan kita itu injak. Karena tujuannya rileksnya, bukan gerakannya dia ya. Kalau gerakan kadang-kadang harus ada tertata. Ini harus tangan ini katakan harus menggurep, nah, kaki ini harus lemah. Sebab ini menarik energi dua, langit dan bumi gitu ada. Tapi pada intinya yang ini itu saja dulu. Nah, artinya apa? Nafas ini betul-betul disadari. Sadari artinya dalam kalimat lain. Ini dalam arti bisa diartikan syukuri, disyukuri. Mensyukuri itu kan tembungnya kan mengolah. Untuk mengolah yang apa adanya tadi. Mengolah. Gitu. Mengolah. Nah, tadi istilahnya ada tekanan, tujuannya adalah istilahnya agar tubuh ini istilahnya energi itu, potensi energi itu meningkat. Itu pengolahan. Tapi kalau kesadaran memang tinggal kita sadari saja. Sadari gitu ya. Tidak ada istilah tekanan karena tekanan mengandung tendensi tadi kan. Tapi tendensi untuk kebutuhan kan nggak ada salahnya, ini wajib kan gitu kan. Itu yang diartikan itu. Nah, itulah man arafa nafsahu. Nah, kalau sudah katakan faqad arafa rabbahu kan itu kan akhirnya istilahnya tauhid. Namanya tauhid apa tuh? Tauhid apa kalau menuju ke Tuhan? Tauhidnya apa namanya? Tauhid kan ada dua, iya kan? Tauhid yang menuju Tuhan berarti namanya tauhid
rububiyah. Tetap dia ada tahu. Ya iya saya udah tahu itu kan ada dua syahadatan itu kan dua. Baru robaniyah. Namanya kan Tauhid robaniyah. Tauhid robaniyah, tauhid uluhiyah, misal gitu ya. Ya, Ya gitu kan nama-nama, itu hanya nama. Lah tujuannya apa? Tujuannya tauhid untuk mengenal jati diri Tuhan, maksudnya kan gitu. Atau tadi ma'rifatullah tadi, yang dikenal itu esensinya, bukan istilahnya namanya tadi ya. Artinya sifat wajibnya Allah yang 20 ini. Lah, yang 20 ini terbagi empat kelompok. Satu adalah sifat nafsiyah yang istilahnya duduk di wujud. Nah, wujud bahasa Arab. Wujud ya, wujud. Nah, bahasa daerahnya sini apa? Ada. ono Ada ya. daerah ya ono. Nah, ini yang adanya ini kan istilahnya lain daripada yang lain. Adanya tunggal. Artinya nggak ada yang lain. Itu tunggal. Nah, ini kesadaran ini ya. Nah, kalau belum diterangkan ini wujud ini adalah goibul goib. Ya, karena belum diterangkan sih, gitu kan. Mau ada lah, adanya apa? Ya pokoknya ada lah, itu kan goibul goib. Lah, bagaimana agar kita bisa mengenal diri Tuhan? Karena wujud ini katakan itu harus dimakrifati, katakan. Misal, oke, ini umpamanya goibul goib. Nah, kalau adanya di manusia menjadi goib. Nah, goib yang di manusia apa? Hidup kan? Ya. Iya. Bisa hidup, bisa bilang istilah goib enggak? Goib. Ada tapi mana adanya, buktikan. Ini buktikan, ini ngomong berarti hidup. Kita ada. Tapi mana? Kalau buktikan ini mana? Enggak bisa lah. Enggak tembus arah indera kita itu enggak mampu. Kecuali dengan apa? Dengan rasa tadi, kesadaran tadi. Kesadaran tadi yang istilah bilang ada itu kesadaran itu sendiri. Tapi selain kesadaran kan masih membutuhkan bukti kan? Iya. Nggak ada logikanya mana. Terus sampai bedel pun kan nggak ada. Nah inilah goib. Kalau katakan wujudnya Allah goibul goib, hidupnya manusia ini goib. Hidupnya maksudnya yang di manusia. Nah ini makanya kita ingin mengenal goibul goib, cukup dengan talinya Allah yang ada di diri manusia, yaitu hidup itu harus disadari sepenuhnya. Karena ini sumber menjadi kehidupan itu adanya hidup ini, yaitu ditandai dengan tarikan nafas. Maka satu tarikan nafas itu mengandung 100 takdir bisa. Ya, ini mengandung goib ini tarikan nafas. Malahnya berapa 100? Iya. Malah 50 miliar. Ya, iya makanya. Ini kalau pakai kesadaran. Sel tubuh manusia itu ada Coba 50 miliar sel. Kita bicara kesadaran, tapi nggak pernah menyentuh hidup ini. Itu kesadaran perlu dipertanyakan. Iya. Apa dadi mayit urip ta? Iya. Khususnya apa? Kita menyadari diri sendiri. Kita bisa hidup itu dari mana? Satu, ini dari sumbernya. Terus yang kehidupan apa saja? Contoh dalam diri kita ini kok beberapa tadi miliar ya. Susunan sel tadi, saraf dan sel itu udah nggak bisa ngitung. Nggak bisanya kita mensyukuri saja. Coba kalau suruh ngitung, wah. Iya, sel otaknya ana piro? 18 miliar. Ya itu kan. Ini untuk menyadari itu. Maka wajar dalam surat Ar-Rahman istilahnya menegur kan, ya, nikmat apa lagi yang sudah dustakan kan? Sebetulnya dusta ini nggak pernah disadari. Iya, mau kita bernapas pun nggak sadar kok kita napas atau enggak kan enggak, tapi kita menggunakan terus ya. Sadare dong napas meh ucul. Donge pilek itu sadar untuk panggil temen ya gini. Donge pilek tok itu. Baku wis kelalen maneh.
Berarti kita ke dalam dirinya kurang. Nah, kakeknya apa? Menghitung-hitung di luar diri kan gitu kan. Nah, coba sinkronkan. Kalau disinkronkan nanti kan kena semua. Ya, Gitu loh. artinya yang saya tanyakan Ya. kesadaran mutlak itu sebenarnya kan menyadari tentang napas. Iya. Karena napas itu ya sama saja juga itu merupakan kemutlakan hidup itu Iya, sendiri. sumber. Menyadari tentang hidup. Iya, atau boleh dikatakan ini tajalinya Allah ya. Tajalinya Allah atau istilah manifestasinya Allah. Tapi untuk menuju sampai titik kesadaran itu memang bisa dikatakan kenyataannya manusia itu sulit. Sulit. Karena manusia apa? nggak pernah menyadari tentang napas. Iya. Karena kita kurang ngobrol sesama teman. Iya. Itu kan. Jadi seakan-akan kita mampu sendiri. Itulah persoalan itu. Padahal ini di sini. Gitu. Makanya bisa dikatakan bahwa manusia itu kebanyakan hidup karena tidak pernah menyadari tentang hidup sendiri. Bisa dikatakan akhirnya manusia itu berada dalam sebuah kehidupan angan-angan. Iya. Sehingga mudah katakan diprogram atau didoktrin atau diarahkan oleh orang lain. Iya. Kan gitu ya. Bukan diri kita. Karena kita kurang menyadari hidup kita, sehingga mudah dimonopoli di apa saja ya di situ. Sehingga kapan kita istilahnya mengikuti instruksi dari hidup itu sendiri? Nggak pernah. Ini loh kalau dia. Nah, sehingga apa? Gerak kita sudah istilahnya tidak didasari dengan kesadaran itu sendiri kan banyak istilahnya apa? Negatifnya. Berarti tadi kalimat man arafa nafsahu itu ketika dilarikan pada esensi yang dimaksud daripada hadis tersebut berarti disuruh menyadari tentang napas atau hidup itu sendiri. Iya. Man arafa, man ini saya mausul. Iya. Man arafa, arafa nafsahu, man isim mausul. Setelah isim mausul ini silatul mausulnya. Silatul apa? Silatul mausulnya. Itu ya. Ini man mausul. Siapapun orangnya, kalau melihat tulisannya, ini man itu istilahnya menuju pada jenis laki-laki. Iya. Tapi karena ini mustarok, isim mausulnya mustarok, berarti kanggo laki-laki boleh, kanggo katakan ini boleh. Iya, mutlak. Tapi kalau melihat katakan domirnya man arafa nafsahu, domirnya kembali pada laki-laki. Laki-laki. Gitu ya. Man arafa nafsahu-nya ke mana? Enggak, artinya di situ mempunyai sebuah objek yang mutlak yaitu tentang berbicara tentang manusia itu. Manusia, sendiri. Iya. khusus manusia ini. Nafsahu, barang siapa yang kenal pada hakikat dirinya gitu ya. Hakikat dirinya atau rahasia dirinya, karena di jalan penuh rahasia, gudang rahasia itu ya. Nah, maka jawabannya, maka ini jawaban fakot arafa robahu itu fakot maka ini jawabannya maka ini menjadi katakan dan mausul juga syarat ini menjadi jawaban. Iya. Fakot maka teman-teman atau maka pasti ini kalau melihat harfiahnya pasti akan kenal Tuhannya, akan kenal Tuhannya. Nah di sini ini pengantar untuk apa? Ya untuk meyakinkan manusia yang ingin bertemu pada Tuhannya. Jadi artinya apa? Lah kalau nggak berpengetahuan atau istilahnya menyimak kabar ini sehingga mencari Tuhan kan di mana-mana. Ya di luar. Di luar diri. Iya, padahal Tuhan itu dari situ berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu di dalam diri manusia. Iya, kalau ini khusus Tuhan di dalam manusia. Ya kan? Di
di dalam manusia. Itu disuruh, Karena iya. manusia itu menjadi rahasianya Tuhan. Karena disuruh artinya untuk memahami tentang hidupnya manusia itu Hidupnya sendiri. manusia. Karena manusia sebagai rahasia Tuhan. Atau bahwa manusia itu adalah nyata dirinya Tuhan. Itu yang dimaksud istilahnya innallaha atau wallahu hakul mubin. Wallahu hakul mubin. Bahwa Allah itu ya kebenarannya nyata dan nyata. Nyata. Ya saking nyatanya, saking kita nggak sadar kan istilahnya nggak melihat sosoknya. Iya, padha ning ngono Nah. al insanu siri wa Iya, annahu nah itu ruhu. nah, al insanu siri. Nah ya, bahwa insan, ya kan? Bahwa insan adalah rahasiaku. Ini kata Tuhan. Sebelum katakan manusia diadakan, itu kata-kata itu sudah muncul istilahnya renungan Tuhan di situ muncul. Wasiri sifati,